Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oke. Terus ini saya mau tanya. Boleh. Saya kan lagi ada masalah. Ini saya di sini kan udah 1 tahun lebih 2 bulan. Saya tuh sebenarnya ingin notis. Saya tuh nggak mau tanda tangan. Duh, sih. Sampean mau notis tapi sampean nggak mau tanda tangan. Gimana sih? Bos saya. Oh ya nggak apa-apa, notis aja. Kan gini kan Mas. Saya itu awalnya masuk sini tuh belum satu bulan tuh saya sudah mau notis karena kerjanya itu udah lewat batas. Saya tidur jam 1 bangun jam 5. Tapi saya telepon agent itu suruh bertahan sampai 1 bulan. Tapi saya coba lagi bertahan sampai 1 tahun lebih ini. Terus kemarin itu karena saya merasa itu sudah kerja sampai jam 1, bangun jam 5, tapi kayak nggak dihargai itu, saya tuh udah capek. Maksudnya udahlah, saya mau notis, saya udah ngomong kayak aja, udah ambil surat notis, tapi saya nggak mau, malah suruh saya bantu sampai nanti bulan 6. Tapi saya udah nggak tahan gitu loh, udah nggak kuat dengan perlakuannya gitu. Menurut Mas, saya ini harus gimana? Terus kemarin waktu saya udah bener-bener udah nggak tahan, waktu saya mau bayar, dia bilang bayar, saya bayar, dia nggak mau nerima uangnya gitu. Sampean mau bayar, jadi hari itu keluar terus sampean bayar. Ya, maunya kemarin pas saya sudah benar-benar nggak tahan itu, saya mau bayar langsung keluar. Tapi dia nggak mau nerima dengan alasan uang saya itu mungkin palsu atau apa, karena dia nggak punya mesin untuk melihat uang itu palsu atau apa gitu. Uang palsu loh, uang Hongkong dolar kok palsu, kan gimana sih? Nah, makanya itu, sedangkan di sini tuh semakin saya udah mau keluar ini, dia itu semakin perlakuannya itu semakin parah gitu loh. Sedangkan saya merasa saya sudah kerja semaksimal mungkin dulu, sebelum saya aja pembantunya 2 terus, dan cuma bertahan 1 bulan 2 bulan pasti out. Dan saya di sini bertahan, saya udahlah kebal-kebalkan lah saya itu. Cuma ini yang terakhir-akhir ini sudah melampaui. Di saat saya ngomong, oke, sekarang saya maunya saya tidur jam 11, bangun jam 5, oke. Tapi di saat saya komplain seperti itu, 1 kali ini saya komplain, dia mulai nggak suka. Sampean dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. 1 tahun ya? 1 tahun 2 bulan. Jaga apa sih? Saya sudah tanya agent sih. Jaga 2 anak. Oke, kalau sampean mau cepat, dan agent nggak mau menjadi penengah, sampean ke labor aja. Ya, sampean ke labor ya kan, biar labor telepon majikan sampean. Semua urusan teman-teman kalau di labor itu kelar. Bisa dipahami nggak? Iya. Tapi saya itu bodoh, maksudnya bodoh itu saya nggak tahu. Kemarin saya tanya teman saya, karena saya ini pertama kali saya mau notis. Memang saya di sini 5 tahun ini, tapi saya nggak tahu namanya notis gimana, namanya itu gimana. Sampai 5 tahun? Karena saya nggak. Iya, tetapi 5 tahun ini majikan yang baru. Yang dulu 4 tahun, majikan 1. Saya pindah, ini majikan yang baru. Oke. Nah, di sini itu karena saya nggak pernah namanya notis, nggak pernah itu, saya nggak tahu apa-apa Mas. Jadi bodoh lah saya ini. Terus saya tanya teman saya sudah nggak kuat, saya harus gimana? Sedangkan saya tanya agent ngomong udah notis, tapi begitu saya notis ini nggak mau tanda tangan gitu. Terus saya itu ngomong, saya bener nggak kuat, kalau nggak kuat saya keluar gimana, aku ngomong gitu. Terus kalau keluar bayar uang, iya saya sudah siapkan uang itu. Kalau saya keluar hari ini saya sudah siapkan uang itu, jadi saya tetap siapkan uang itu.
Saya tanya teman, tapi teman saya jawab, jangan, kalau kamu keluar nanti bisa dilaporkan polis gitu. Jadi kan saya takut. Apakah memang benar bisa dilaporkan polis kalau saya nekat keluar? Jadi gini, apa? Gak usah diomong no Fuyan. Sebentar, bujuku nelpon. Ada orang dari Indonesia. Suruh nanti ditelepon lagi. Sekarang lagi ada telepon masuk. Jadi gini. Halo. Sorry Mbak, banyak urusan ini soalnya. Jadi sekarang kalau sampean mau keluar hari itu juga, ya sebelum kalau sampean sebelum keluar ya kan, mesti dipersiapin dulu surat-suratnya ya. Ya sekarang jangan ngomong bodoh. Sampean sudah 5 tahun di Hong Kong, apalagi sekarang telepon saya. Jadi kalau telepon saya harus nemu solusi, harus sampean bisa menjalani atau ngelakoni, karena nggak mungkin aku yang jalanin kan Mbak, bisa dipahami kan? Nah, jadi kalau sampean hari ini kan sudah tanggal hitam, besok juga tanggal hitam. Jadi pemerintah itu pasti sudah buka. Sampean boleh minta izin ke labor atau minta izin keluar terus datang ke labor, atau kalau sampean benar-benar hari ini keluar dan tidak tahan ya kan, sampean siapkan yang pertama, sampean siapkan surat resign sampean, jadi ngebreak kontrak sampean yang hari ini keluar ya kan. Jadi kalau kalau agent sudah nggak bisa, sampean telepon polisi ya, sampean telepon polisi. Nah, ngomong sama polisinya, kenapa kamu telepon? Kan pasti gitu. Aku hari ini mau pergi dari rumah majikan ini dan aku nyodorin surat ini. Sampean sudah harus copy surat itu 3 lembar ya. Saya mau kasih surat ini, dia mau tanda tangan atau tidak terserah. Yang satu tak kasih ke dia. Sampean tulis reasonnya, yang satu tak bawa saya, yang satu nanti saya kasihkan imigrasi. Jadi sama polisi sampean ngomong, nah kamu Pak Polisi jadi penengah. Engko Pak Polisi ini mesti ngomong ini, oh sebentar ini bukan ranah saya untuk menengahi ini, silahkan ke labor. Nah kayak gitu. Nah polisi nanti akan bilang, nanti dengerin aku ngomong Mbak, aku belum selesai, jangan dipotong, oke? Ya sampean ini kan mau dikasih tahu kan, ya kan? Nanti selanjutnya kita diskusi tektokan, aku tak selesaikan dulu gitu loh. Ben sampean itu nancep dulu baru ngomong. Jadi jangan ngomong sedikit sudah sampean bantah, ngomong sedikit sampean bantah. Ya kan sampean nggak dapat pepek nanti, oke? Setelah sampean ini, kalau sampean benar-benar mau hari itu juga ke kantor polisi ya. Setelah kantor polisi kan nggak punya wewenang untuk menengahi sampean, benar kan? Nah, polisi pasti ini urusannya labor. Kalian harus datang ke labor. Pokoknya aku hari ini mau keluar. Dan kamu polisi, kamu jadi saksi saya bahwa hari ini saya keluar. Jangan sampai nanti saya keluar terus majikanku telepon ke polisi bilangnya aku tuh nyuri kabur dari rumah. Kalian polisinya. Terus sampean titeni. Sampean bawa pulpen sama kertas. Nomor polisi di pundak. Itu sampean catat. Bisa dipahami nggak? Paham. Nah, itu nomor polisinya. Nah, itu solusi kalau sampean mau hari itu wis gak tahan. Wis, baru sampean silahkan mau ngomong. Kemarin saya sudah kasih surat notis itu disobek Mas suratnya sama. Di apa? Sobek disobek. Nah, ya sudah. Kalau sudah disobek ya sudah, sampean punya salinan sendiri. Punya salinan enggak? Karena harus 3. Sampean, majikan dan imigrasi. Halo? Punya itu, tapi yang saya kasih buat dia itu disobek di depan saya. Dia bilang saya nggak mau tanda tangan. Terus saya ngomong ya terserah, nggak mau, yang penting saya sudah ngasih tahu. Saya ngomong gitu. Terus kalau saya baik-baik notis nunggu 1 bulan kamu tetap seperti ini ya saya bisa keluar dari sini. Terus dia ngomong, keluar dari sini kamu tahu harus bayar berapa? Saya bilang tahu. Berapa? 1 bulan gaji. Udah sekarang bayar sekarang gitu. Nah, dia ngomong gitu saya bayar. Terus? Saya bayar, tapi dia nggak mau. Terus dia bilang gini, kamu itu
saya nggak mau terima karena saya nggak tahu ini uang asli atau palsu. Loh, palsu gimana? Ini saya ambil uang ini nggak mungkin palsu, ini uang Hongkong, nggak ngomong. Dia tetap ngomong karena saya nggak punya mesin untuk melihat ini uang palsu atau apa. Saya diam, udah saya nggak mau ngomong. Udahlah aku gitu, terus dia ngomong kamu harus bertahan sampai bulan 6 lah, tapi saya tetap saya nggak kuat, jujur saya udah nggak kuat. Terus keluarga saya itu yang melihat saya kerja sampai malam bangun jam 5 itu nggak tega, terus waktu saya itu pulang udah jangan kerja kayak gitu, pulang gitu. Jadi saya kayak tertekan dari keluarga juga, tertekan dengan perut juga terus. Lah iya, wes sudah selesai ngomongnya. Kan kita gantian kalau ngomong, oke? Iya, Jangan iya, jangan sedih ya. Kita mau cari solusi nih ya kan. iya, Aku sampean kalau sedih, sampean nggak bisa tak ajak nalar pakai logika. Karena sampean berasa iya, sedih. Sampean sedih dulu boleh. Setelah sedih siap nampung diskusi, kita diskusi. Bukan aku nggak berempati ya, iya, bukan aku nggak mau kasihan. Tapi kan kita mau ambil jalan keluar, toh bener nggak? Gitu kan? iya, iya. Nah, makanya telepon polisi. Kan kalau sampean sudah berasa nggak nyaman dan sampean mau keluar, polisi lah solusinya gitu loh. Polisi suruh jadi saksi bahwa hari ini aku keluar dari rumahnya ini, saya ngasih ini dia nyobek. Saya mau ngasih uang, dia nggak mau terima uangnya. Saya sudah nggak tahan kerja di sini, selesai. Saya sudah nggak cocok lagi. Polisi pasti ngomong, bentar, urusan ini harus kelebor. Boleh, saya juga akan kelebor, tapi saya harus keluar dari rumah ini daripada saya gila dan stres gitu loh. Bisa dipahami nggak? Paham mas, paham. Nah, sampean harus ngomong sama polisi. Kasih saya solusi. Saya nggak mau lagi ada di sini. Nah, saya beres-beres, buka Oke, kopernya, suruh cek. Saya tak pergi. Nanti segala sesuatu kita urus di labor. Gitu boleh. Yang penting polisi ada saksi di oke, situ gitu loh. Saksinya polisi gitu loh. Paham nggak? paham mas. Nah, wes nggak usah sampean nggak perlu takut-takut. Sekarang nggak perlu merasa ada tekanan kiri dan kanan. Kalau sudah ada polisi di rumah itu udah pas, ya. Dan polisi kan memang tidak Iya, berwenang untuk menengahi masalah sampean dan majikan. Pihak yang berwenang adalah labor. Makanya lebih bagus keluarnya pagi. Jadi sebelum oke, polisi telepon, sampean sudah cap cap barang-barang sampean. Dicap ye, diberes-beres ya. Polisi datang baru sampean keluar bawa koper. Siapa yang telepon? Saya yang telepon gitu. Saya sudah berasa nggak nyaman di sini gitu loh. Dan ingat ya, ingat sekali lagi, sampean bisa nulis sesuatu ke imigrasi, majikan sampean juga bisa nulis sesuatu ke imigrasi, bisa dipahami nggak? paham, ya, ya, Nah, paham itu itu. juga bagian dari resiko. Tapi ingat juga bahwa sampean pernah finish 2 kali, 4 tahun kan? Finish apa break, apa Nah, yang intermediate? 4 tahun itu, bukan, yang 4 tahun itu aku satu majikan mas, finish. Nah, ya sudah, wis cukup kan? Wis jangan panjang-panjang ngomongnya. Jadi Ya, 4 tahun sudah finish itu tidak merubah rekod sampean. Bisa dipahami nggak? Sampean sudah punya rekod iya, finish. Pak. Jadi nggak perlu takut, nggak Iya, perlu khawatir, nggak perlu sedih, nggak perlu stres. Dari habis saya ngomong, sampean sudah punya solusi belum? Pikirannya sudah berani belum? udah, sekarang udah jelas, karena kemarin itu bimbang, karena tanya temen ke sana sini itu jawabannya berbeda-beda, jadi saya Hmm, bingung, tanya itu juga berbeda, ada hmm, yang jangan gini, jadi saya bimbang. Terus kemarin itu lihat-lihat mas itu, oke, coba aku tanya hmm, hari ini, makanya hari ini saya coba tanya. Nah sekarang kalau sudah seperti ini saya merasa lega, merasa udah ada jalan gitu. Dan hmm, takutnya saya salah langkah karena ini pertama kali, dan juga saya tuh kurang pergaulan gitu loh, karena hmm. saya nggak pernah bisa keluar dari rumah ini kalau nggak hari Minggu, kadang hari Minggu nggak libur gitu, jadi kayak aduh tertekan banget di sini gitu. Ya sampean ceritakan juga kalau hari Minggu nggak dikasih libur, sampean minta libur nggak dikasih, itu harusnya direkam. Karena kalau itu bisa kita laporkan ke labor, denda itu majikan, nggak ngasih libur. Karena 7 hari, 6 hari kerja, 1 hari libur, itu HE sampean. Jadi sekarang nanti sebelum telepon polisi sampean juga WA agent. Jadi dikabarin semua ya.
Aku melakukan tindakan sendiri, Oke. aku mau telepon polisi karena kamu tidak bisa menengahi aku dengan majikan. Udah, voice message saja kayak gitu. Ya, atau habis tulis voice message, habis itu sampean baru telepon polisi. Jadi sampean nggak akan disalahkan sama agent. Aku udah ngomong sama kamu, aku udah WA sama kamu, kamu no respon. Ya sudah, aku bertindak sendiri. Siapin uangnya. Nah, sampean ngomong sama polisi, kalau saya keluar, saya harus bayar majikan saya 1 bulan gaji. Dan ini majikan saya kemarin sudah saya kasih, dia nggak mau terima, katanya uang saya palsu. Oke, kalau tidak mau terima dan uang saya dianggapnya palsu dan dia nggak punya mesin buat cek, kita selesaikan di labor. Yang penting hari ini saya keluar, kamu Pak Polisi semuanya jadi saksi saya keluar. Bahwa saya keluarnya pamit baik-baik dan saksinya sampean-sampean Pak Polisi gitu. Jadi saksinya for witness gitu aja. Ini surat saya sudah tulis, majikan kemarin saya kasih disobek, bilang aja gitu. Hari ini saya juga mau keluar. Nanti saya hari ini akan ke labor. Nanti biar kita selesaikan saya dan majikan di labor. Kalau ataupun dirimu nggak bisa menyelesaikan Pak Polisi. Tapi yang penting hari ini kamu menjadi saksi. Saya pamit dan keluar rumah ini baik-baik. Silahkan diperiksa barang saya sebelum saya keluar. Gitu. Bisa dipahami nggak? Ya, paham banget. Nah, itu ya, tak ulangin lagi nanti kalau enggak sampean tonton konten saya lagi ya, harus dikumpulkan Ya, keberaniannya. Jadi, sekali lagi ya, semuanya selalu akan ada solusi. Jangan pernah takut dan khawatir. Yang penting ya sekali lagi sampean tahu resikonya dalam mengambil keputusan ini dan sampean sudah nggak betah ya ya, namanya nggak cocok kerja ya gimana. Udah 1 tahun kan intinya wis nggak ada masalah. Anggap aja yang keempat kemarin jalan lancar ini rodok nyambet artinya kan ya sampean harus pulang. Sing di rumah wis kangen iya, sama sampean dan juga jangan bilang dikasih tahu rumah tenang tenang nggak usah ribut tenang santai karena kalau kita memang cerita keluhan ini ke keluarga pasti disuruhnya pulang itu wis tidak ada cerita panjang-panjang tapi kalau sama saya kan enggak kalau sama saya kan solusinya kan yang di sini diselesaikan dulu sesuai aturan jangan iya, nggak boleh seenaknya juga kan kayak gitu gitu loh Mbak bisa dipahami kan Mas. Iya, ya. Mas. Heeh. Terus saya tanya ya, Mas ya. Kita itu sebenarnya kalau libur itu bukan di 24 jam. Di Kenapa? libur kita itu. Kalau libur itu sebenarnya kita itu punya libur 24 jam kan. Terus? Harusnya. Di sini tuh saya sering kali libur itu kadang masih suruh bantu itu jam 11. Kadang saya keluar itu kadang jam setengah 12. Dan nanti pulang saya sebelum jam 8 harus pulang. Nanti pulang kan saya harus kerja lagi sampai jam 2, sampai jam 11, jam setengah 12 kayak gitu loh. Makanya itu yang buat saya udah nggak itu. Gini Mbak, oke saya ceritain ya. Saya ceritain sekali lagi. Kalau sampean ngerasa bahwa libur sampean 24 jam, sampean harusnya ngomong pada saat interview. Bisa dipahami nggak? Sampean waktu perjanjian dengan majikan mau tanda tangan ngomong, aku liburnya minta minggu dan aku minta 24 jam, aku nggak mau kerja. Kamu mau nggak ngejeng saya? Gitu. Ini loh penyakit. Saya karena Udah sampean. tapi kemarin itu waktu interview itu gini Mas, keluar jam 8, balik sebelum jam 8. Keluar jam 8, balik sebelum jam 8. Saya oke, tapi nggak pernah saya namanya keluar jam 8 gitu. Nah, sampean rekam nggak waktu interview? Sampean ada bukti nggak? Enggak, tapi Nah, di agent Mas. nah, Denger. makanya kan nggak kuat sampean, karena sampean nggak ngerekam. Perjanjian itu semuanya harus ada tertulis, ada bukti, ada rekaman. Hongkong itu punya kontrak, Mbak. Makanya kita mesti pinter-pinter. Karena sekarang punya pembelajaran, ya kan? Banyak anak yang cerita sama saya, aku minggu loh masih libur gini 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 gini. Ya kan saya senyum. Pertanyaan saya waktu interview ngomong nggak gitu loh. Terus punya bukti nggak rekaman interview omongannya majikan biar nggak molah malih. Nah kalau sampean punya bukti, kamu loh interview kayak gini, ya kan? Terus sekarang kamu suruh keluar jam 12.
Kamu ingat nggak kamu ngomong kayak gini sama aku? Kan berani, kok coy. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya, paham Mas. Oh, kamu pok coy. Loh, ini lo yang ngomong kamu, bukan saya. Kalau bener punya bukti, ngegas nggak? Ngegas mbak, nek aku. Iya, Jadi teman-teman itu ada yang selisih gitu loh. Saya nggak nyalain ya, sekali lagi. Saya nggak nyalain sesuatu yang sudah terjadi. Tapi dari kita obrolan ini kan bisa diambil manfaatnya buat orang-orang lain pada saat mereka mau interview. Jadi persiapan, kalau ketemu sama majikan-majikan yang licik itu kan punya senjata. Orang Hongkong, Mbak. Orang Hongkong itu kalau nggak diwaneni, ya, yang pertama nggak diwaneni, ya dia akan nginjek kepala satu. Yang kedua, kalau kita diem-diem aja dan baik-baik saja, ya dianggap nggak ada masalah. Nggak ada orang Hongkong. Kamu, benar Mas, benar sampai ya, sampean dengerin, makanya jangan sampean dengerin. Nggak ada kita capek, kamu capek ya. Kamu istirahat dulu dong. Nggak ada orang Hongkong kayak gitu tuh, nggak ada. Kalau ada sampean kerja sampai modiar itu ada. Dianya guyang-guyu. Dianya diem-diem aja. Bisa dipahami nggak? Iya. Paham banget. Jadi untuk besok, tapi sekali lagi untuk besok, kalau sampean mau interview atau apapun atau liburnya bagaimana, sekali lagi sampean juga ngomongnya ya baik-baik, bukan sambil marah-marah. Oke, dadai singsang, hoi emho ya, kalau mau apa tidak. Kalau saya libur, tolong saya tidak bekerja. Terus saya pulangnya jam 9 malam. Kamu oke nggak gitu? Kalau misalnya oke ya jalan terus direkam. Kalau nggak oke ya ganti majikan lain. Kan gitu tuh mbak. Iya Mas. Semuanya itu perjanjiannya di awal. Sama nggak pernah nonton konten juga. Baru kemarin itu saya merasa nggak tahu tanya siapa. Saya baru lihat-lihat. Saya nggak ada waktu untuk lihat YouTube karena kerjaan saya tuh full. Ini aja dia baru keluar, saya baru bisa telepon gitu loh. Saya tuh nggak ada waktu untuk kayak jarum jam gitu, kerja ini sampai jam 1. Kadang teman saya ngomong, apa yang kamu kerjain sampai jam segitu gitu. Loh, gini loh mbak, konten saya kan nggak harus dilihat. Telinganya dimasukin, HP-nya dikantongin, kelar didengerin sambil kerja. Malah nemenin kerja. Kalau coba sampean lihat, ada beberapa kontenan saya, kalau mbak-mbaknya yang dengerin itu ngomong, aku tuh pokoknya headset di telingaku itu nggak lepas mas. HP tak taruh terus tak nyalain, terus aku sambil kerja sambil aku dengerin, masukin. Jadi sekali lagi saya tidak menyuruh sampai nonton konten ya, saya tidak menyuruh ya. Tapi kalau ada hal yang baik, bagaimanapun itu caranya, saya sudah mencoba membuat, sekali lagi saya sudah mencoba membuat keluhan-keluhan teman-teman itu dengan konten sehingga bisa didengerin, bisa dipelajari ya, bisa diambil nilainya, bisa diambil positifnya. Nah semuanya kan tergantung teman-temannya mau nggak gitu loh. Kalau teman-teman juga ngerasa alah berat nggak bisa begitu telepon kalau kena masalah, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena memang hidupnya tidak untuk nonton konten saya, bener kan kalau saya ngomong gitu loh. Nggak harus kok. Tapi boleh nggak kita? Masalahnya saya nggak bisa pegang HP loh mas. Saya itu kerja. Ya sudah, oke, sampean nggak perlu menyampaikan alasan apapun itu kepada saya karena itu hidupnya sampean, bisa dipahami nggak? Saya tidak menyuruh, sekali lagi ya. Tapi kalau lagi kebentur masalah, ya kan, ya sampean menikmati aja gitu loh, nggak usah panik, nggak usah bingung. Karena memang sekali lagi ya, orang masalah di dunia itu hanya ada dua mbak. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua dia tidak mau belajar. Iya. Jadi dua, masalah hidup itu hanya ada dua. Jadi pengetahuan. Makanya kenapa orang yang punya pengetahuan tinggi itu
yang punya pengetahuan banyak itu derajatnya ditinggikan karena nilai dari pengetahuan itu membuat kita itu jauh dari masalah. Atau setidaknya ketika kena masalah dengan punya pengetahuan itu ngerti apa yang harus dilakukan, makanya derajatnya dinaikin. Makanya belajar dan cari pengetahuan itu nomor 1. Selanjutnya dari pengetahuan itu bisa dapat duit. Jangan dibalik, nyarinya duit, pengetahuannya nggak ditambah. Begitu kena masalah kayak sampean ini bingung. Mbak aku nggak nyalain ya, aku nggak nyalain, tapi untuk belajar lebih baik lagi kan kita harus mana yang bisa tak pelajari dan gampang dan mudah. Mau tidur entah 5 menit, entah 10 menit, ya kan? Sebelum menjelang tidur ketiduran kan bisa nonton, bisa dengerin, nggak harus pas kerja. Tetap ada cara kalau kitanya niat dan mau. Tapi kan sayang teman-teman selalu ketika tanya suruh belajar capek wis nggak sempet lah gini gitu ya wis hidupnya akan begitu dan begitu terus gitu. Itulah yang dinamakan hidup terjebak dengan rutinitas. Iya. Ya wis aku nggak nyalain, intinya begitu ya. Semen sudah harus tahu. Semen sudah harus tahu apa yang harus dilakukan kan. Iya. Wis intinya begitu. Sing tatak yang kuat dan yang sehat. Udah mau mendengar keluh kesah saya dan terima kasih banyak udah ngasih jalan keluar untuk saya. Kalau udah lebih tenang dan sudah siap seandainya apapun yang terjadi, kalau saya di jalan yang benar sudah siap gitu. Semua udah saya siapkan sih, cuman kan karena kemarin saya juga sudah merasa takut ditekan seperti itu, terus tanya teman juga nggak ada yang pasti, dan sekarang sudah jelas, saya merasa tenang, udah berani gitu. Terus terima kasih banyak. Sebentar Mbak, boleh nggak nanti kalau sampean sudah semuanya kelar, sudah diselesaikan dengan labor atau sudah selesai dengan polisi, boleh nggak saya minta sampean cerita lagi sama saya tentang apa keputusan sampean dan apa sampean jalankan, boleh nggak? Tujuannya untuk berbagi, biar teman-teman yang lainnya tidak merasa takut, nggak merasa bingung, nggak merasa mumet, harus tahu apa yang dilakukan, boleh kan? Boleh siap. Jadi biar nggak teori saya aja, tapi mbaknya praktek, ternyata setelah praktek dapat. Karena kemarin saya ada yang dia majikannya nggak mau belikan tiket, tak suruh lapor ke labor, udah ke labor kelar. Labor langsung transfer duit, langsung kasih duit, dan majikannya udah ngomong, udah duitnya tak kasih ke kamu, aku jangan kamu dauso lagi ya. Nah kayak gitu tuh kalau sama labor. Cuman dianya belum sempat telepon karena mereka ketemu saya karena cari majikan sama saya. Jadi dia nemuin aku di restoran, aku nggak sempet ngonten. Tapi dianya ngomong kayak gitu. Nah orang lain kan nggak tahu. Tapi kalau Santi sampean telepon, saya tahu, saya rekam kan, orang-orang bisa belajar dari sampean. Oh iya. Jadi biar nggak ada kalimat seperti sampean, saya ini bodoh, saya ini nggak ngerti. Saya nggak kepingin kalimat itu keluar. Iya, aku ngerti. Aku ngerti masalahnya sampean ya. Yang penting jangan keluar kata-kata itu. Ucapan adalah doa ya. Kita harus belajar. Semangat ya. Oke? Ya, makasih ya, Mbak. Oke, sehat selalu buat sampean. Yo, matur nuwun. Yo, assalamualaikum. Oke teman-teman semuanya, ya begitulah ceritanya. Sekali lagi ya, apapun itu dan bagaimanapun itu ya, intinya apa ya, karena rasa takut ketika itu berlebihan maka kita tidak akan berbuat apa-apa, kita tidak akan bergerak, kita tidak akan bisa berpikir. Makanya boleh takut, tapi kapasitasnya jangan banyak-banyak, 10% atau 20% saja. Jangan sampai kebalikannya, 80% yang takut, 20% logika harus lebih banyak. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.